Terima kasih sambutannya Kak Kuaran Penanggungan yaitu Kak Moses Edi Sugiardi. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi kartu tanda anggota pramuka oleh Dekwanas. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, yang mudah-mudahan semua anak-anak dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baik anak-anak sekalian, Ketanggungan. Kemudian yang saya hormati Kak Ali selaku tim pendamping dari keluarga Brebes, dan juga kakak-kakak sekalian, Kababigus atau kakak pembina ataupun yang mewakili yang pada kesempatan ini bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kakak-kakak. Baik kakak-kakak sekalian, mohon izin sebelumnya, pasti belum mengenal ya. Belum kenal, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu mohon izin kakak-kakak sekalian, perkenalkan, nama saya Beni, tepatnya Beni Romansyah, domisili Jawa Barat, untuk tepatnya di Kabupaten Subang. Mungkin ada yang tahu Kabupaten Subang, KTA Nasional, yang mana perlu kita ketahui terkait kartu tanda anggota. Untuk saat ini kebetulan kami dari keluarga nasional mengeluarkan program terkait KTA, yang mana KTA yang berlaku di seluruh Indonesia, khususnya di Gerakan Pramuka, adalah KTA yang dikeluarkan oleh keluarga nasional. Nah, di sini berkaitan terkait dengan KTA. Jadi di sini saya menjelaskan, yaitu kemudian di sini ada yang bertuliskan terkait admin. Nah, admin di sini nanti kakak-kakak bisa mengelola terkait profil pangkalan, kemudian wakil, kemudian mengelola kegiatan, berita kepramukaan, dan data potensi. Nah, di sini terkait berita kepramukaan, nanti kakak-kakak bisa mengupload yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di gugus depan ataupun di tingkatan keuangan, kegiatan kepramukaan itu kakak bisa memberitakan terkait kegiatan tersebut di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas ini, yang mana nantinya ini bisa terbaca atau terlihat oleh seluruh pengguna aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas yang ada di Indonesia, jadi secara nasional. Nah, kemudian di sini masih banyak fitur lagi terkait aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Sebenarnya di sini ada misalnya terkait buku saku dan panduan. Kemudian di sini ada fitur presensi. Nah, fitur presensi ini yang mana KTA nasional ini nantinya bentuknya akan sama di setiap tingkatan, entah itu di Kuarsa, Kuaran, ataupun gugus depan. Bahkan keluarga nasional memang sudah bekerjasama dengan pihak Bank Mandiri, yang mana nantinya untuk kartu yang terpani ini nanti ini bisa digunakan akses untuk pembayaran, karena ini merupakan kartu yang memang bertujuan untuk transaksi, misalnya untuk pembayaran masuk ke gerbang tol, kemudian pembayaran di setiap minimarket ini. Kakak-kakak tidak diharuskan untuk mencetak dua-duanya, tetapi pilih saja salah satu dari jenis kartu tersebut untuk ikut serta mendukung program dari Keluarga Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Salam Andika.
Yang ngantuk Kak. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih kakak-kakak. Seperti biasa sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Andika Prastio, biasa dipanggil Andika. Kalau saya asli Kebaksiu. Kertos Kebaksiu. Tadinya kesini mau bawa martabak, cuma saya lewat jalan belum ada yang buka. Jam segini kan biasanya di akhir sosialisasi nanti kami akan perkenalkan kami dari Bobina sampai negeri dua teman-teman atas nama Warsono. Begini Kak, pertanyaannya berhubungan dengan masalah tadi KTA yang harganya standar 15.000 untuk yang kalau nggak salah 65. Yang jadi pertanyaan, apakah untuk semua siswa itu wajib menggunakan KTA atau yang kalau di KTA begini, ada istilahnya Dewan Penggalang dan calon Dewan Penggalang itu yang sering aktif dalam kegiatan pramuka. Untuk yang lain kan mungkin hanya kegiatan rutin lah, mungkin hari Jumat, biasa hari Jumat. Yang saya pertanyakan itu apakah semua anggota untuk kelas 789 atau hanya kelas 7 atau yang terakhir dengan hanya calon Dewan Penggalangnya dan Dewan Penggalang, karena yang sering aktif kegiatan utamanya di kegiatan pramuka itu 2 poin kalau di KTS itu seperti itu. Yang saya hadir gini, dengan berhubungan dengan dana 15.000 yang lagi kerennya ini masalah dana Kak, apalagi untuk SMP itu sensor. Nah, kalau hanya seminar kalau boleh nih, kalau boleh hanya anak yang aktif ini, hanya yang aktif dalam kegiatan calon Dewan Penggalang maupun Dewan Penggalangnya saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak atas waktunya. Saya dari Pangkalan SMA Wisata Kandungan Kali. Ini mungkin dari PR untuk Kak Ali selaku Pusdaki dari Pancar Brebes. Jadi begini Kak, untuk SMA Wisata Kandungan, bahkan SMA di cabang dinas ke-12 itu mesti tidak berani untuk memungut iuran ataupun KTA, karena sudah ada surat edaran dari cabang dinasnya Kak. Makanya kami mohon untuk Warca Brebes ataupun dari Warga Jateng kalau bisa Kak, itu mengeluarkan surat agar cabang dinasnya menghapus surat edaran tersebut, karena itu surat edarannya jelas sekali mengatakan bahwa tidak boleh apapun menarik iuran meskipun dalam gerakan pramuka. Itu sudah jelas sekali gerakan pramuka. Jadi kami kalau kami berkaca dari surat edaran itu, ini kok pramuka atau tidak sekali kalau menurut saya ya. Jadi mohon kakak untuk dari Warga Brebes, Warga Jateng, bahkan Warga Nasional, mohon tindak lanjutnya supaya kami peserta didik kami juga punya hak untuk mendapatkan KTA biar bisa ikut kegiatan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi terkait masalah waktu tanggal kemarin kan ini tinggal lanjut aja ya Pak. Temenan terus temenan. Terkait masalah anggota kemarin kan kita sudah membuat untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan boleh dikatakan sekarang yang membuat kelas 1 dan terkait kartu anggota ini apakah tinggal lanjutan saja atau membuat semuanya? Apabila membuat semuanya berarti kelas 2, 3, 4, 5, 6 berarti punya 2 kartu. Yang mau dipakai yang mana? Apakah kartu yang lama akan dipotong atau kartu yang baru? Kartu yang baru kan 2 kartu anggota kan seperti itu yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin menjawab Kak, mungkin terkait yang pertanyaan 1 sama 3 dulu. Itu aku mirip lah.
Apakah semua siswa? Kalau dari kami, tim pusat memang mengarahkan keseluruhan siswa. Nah, bisa nggak yang aktif saja yang didata? Atau yang mungkin tadi yang SD yang sudah bikin KTA atau yang sudah buat gitu. Nah, terkait pendataan ini memang dari tim kami, dari tim pusat mengarahkan semuanya, karena gerakan pramuka itu terdiri dari golongan siaga, penggalang, penegak, pandega. Tidak ada dibeda-bedakan oleh kelas gitu. Dan tujuan dari pendataan ini juga dari kami untuk mendorong gerakan pramuka yang di seluruh Indonesia. Harapan kami tidak ada lagi yang membeda-bedakan, entah itu anggota aktif atau anggota yang non-aktif, karena dari kita itu wajib memfasilitasi, wajib memfasilitasi anggota-anggota peserta didik kita semua. Jadi yang menjadi bagian tujuan dari kami itu untuk mendorong gerakan pramuka lebih aktif. Tidak ada lagi yang membedakan entah itu anggota aktif atau non aktif, seperti anggota aktif atau pasif. Dan untuk yang sebelumnya sudah bikin KTA, karena ini mengacu ke Jupran yang sudah dikeluarkan tahun 2024, semua KTA selain KTA kuanti nasional itu tidak berlaku. Bahkan di semua kuanti daerah untuk warga itu kan SIK, keluarga SIK. Terus kemarin saya di Kuarcap Bangkalan di Jawa Timur itu ada yang Jawa Timur itu namanya SIPA. Semuanya sudah dibukukan. Jadi tidak hanya di misal di Kuarti Cabang Brebes, juga. Jadi semua kuarti daerah, bahkan jangan kuarti daerah, jangan Kuarcap berbeda. KTA Kuarcap, kuarti SIK aja yang dari kuarti daerah sudah dibukukan. Kemarin dari tim kami di kuarti nasional sosialisasi ke beberapa Kuarcap didampingi oleh kreator SIK atau Kak Ardo. Kak Ardo sudah memberitahukan dari entah itu lewat sosialisasi langsung atau lewat surat menyurat, itu sudah ada info pemberitahuan terkait KTA yang sekarang berlaku itu yang dari yang berbasis Ayo Pramuka Kuarnas. Nah, terkait itu sebenarnya gini Kak, bukan hanya soal ini, bukan hanya tentang KTA. Jadi buat kedepannya gitu Kak, jangka panjang, tidak hanya soal bikin KTA sudah selesai, enggak. Jadi kalau kakak tadi menyimak soal aplikasi, value dan sebagainya, jadi kedepannya itu mungkin yang akan digunakan itu yang digitalnya, aplikasi, kemungkinan itu. Kenapa? Maka dari itu kenapa ada kuanti nasional, ada transformasi digital gitu. Karena memang dari Kuarnas mengikuti biar anggota kita enggak istilahnya ada ketinggalan zaman itu. Karena sekarang kan era teknologi serba digital, yang tadinya kemana-mana pakai ojek biasa, sekarang ada ojek online. Belanja harus ke pasar, ke mall, sekarang ada Shopee dan lain-lain gitu. Jadi sekarang serba digital. Mungkin yang kakak tadi simak mungkin sadar akan hal itu. Jadi ini tidak hanya soal KTA gitu kan. Tuh, jadi terkait siswa keikutsertanya tadi, dan yang sudah buat KTA, mohon maaf itu KTA sudah tidak berlaku.
Masuknya ke pembaruan mengikuti KTA yang berbasis Ayo Pramuka Kuarnas seperti itu kan. Karena memang dari Kuarnas sudah mengeluarkan surat edaran petunjuk penyelenggaraan atau yang berbentuk SK-niku. Jadi untuk sekarang, mulai sekarang yang berlaku itu KTA Pramuka yang berbasis Ayo Pramuka Kuarnas. Mungkin itu Kak terkait pertanyaan yang nomor 1 dan 3. Mungkin ada tambahan dari Kak Ali. Monggo. Mohon izin Kak sekalian, saya melanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2. Sebelumnya Kak Topiin, ini senior saya, jadi saya suami dulu dan Kak Sandri juga senior saya di tim pelatih. Dan saya ucapkan yang terkait dengan KTA Kak, bahwa betul seperti yang tadi disampaikan, memang kemarin kan anak didik sudah membuat KTA. Di situ tanda tangannya adalah Akwa Jam. Ada juga yang membuat akwarnya kalau tidak salah. Namun dengan adanya Jukran nomor 2 tahun 2024 dari Kuartir Nasional, maka nanti diharapkan semua anggota Pramuka itu menggunakan KTA nasional. Dan KTA itu juga nanti akan digunakan untuk masuk ke aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Seandainya peserta didik ataupun anggota Pramuka tidak memiliki KTA tersebut, maka tidak akan bisa masuk ke aplikasi Ayo Pramuka. Secara otomatis kedepannya kalau ada kegiatan baik tingkat ranting, cabang, daerah, apalagi nasional, maka tidak akan bisa ikut kan? Karena salah satu syaratnya adalah KTA tersebut, betul, ya, yaitu KTA Kuarnas. Karena semua kegiatan itu nanti lewatnya juga aplikasi Ayo Pramuka, termasuk kakak-kakak anggota dewasa yang nanti akan mengajukan tanda penghargaan gerakan pramuka TPGP ataupun yang dulunya TPOD, itu pun harus memiliki KTA Kuarnas ini. Itu ya, terkait KTA kira-kira bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, yang di Pangkalan SMA SMK ini kebetulan kemarin waktu musjab saya juga yang menyampaikan kita bahwa kami kesulitan yang di Kuartir Ranting menggali dana di Pangkalan tingkat SMA, SMK atau MA. Maka dari itu waktu itu peserta rapat itu menghendaki dari WhatsApp adanya surat yang akan turun ke masing-masing pangkalan supaya bisa mudah resmilah, boleh diperbolehkan. Dan waktu itu dijawab oleh presidium itu kayaknya anggar singgawe surat WhatsApp ning mana repot. Nanti kami buatkan surat langsung dari kepala daerah, bupati waktu menyampaikan seperti itu. Dan ini memang bukan kewenangan kami. Ingat, nanti adalah unsur pimpinan yang akan lebih berwenang menyampaikan. Maka dari itu, untuk pertanyaan yang nomor 2 nanti akan kami sampaikan Kak. Sekali lagi, barangkali dari unsur pimpinan lupa atau mungkin masih ada agenda lain, nanti kami tanyakan lagi kira-kira ini sampai mana ya, supaya nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya juga dapat berjalan dengan lancar. Gitu nggih. Monggo Kak bisa dilanjutkan. Yang lain ada yang ingin bertanya? Monggo. Nomor rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulandari dari Pangkalan SD Negeri Cidua 2. Kak, saya mau bertanya, tadi kan di yang halaman depan kartunya itu kan ada jabatan atau golongan. Untuk SD kan kelas 1, 2, 3 sampai 4 itu kita masuknya siaga ya golongannya. Nah, untuk yang
kelas 5-6 kan itu penggalang. Nah untuk kartunya itu nanti masa berlakunya yang siaga nanti ketika dia jadi penggalang buat lagi atau gimana, atau bisa seumur hidup kayak gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, sekali bikin bisa untuk seterusnya ya, syukur-syukur seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab Kak, terkait masa berlaku untuk anggota muda memang ada di KTA, memang ada golongannya 11 tahun ke bawah siaga, 11 tahun ke atas penggalang. Jangan berdasarkan kelas Kak, takutnya kelas 3 ada yang umurnya 12, ada yang 13 dan datanya salah. Untuk masa berlaku itu memang KTA fisik ada tulisan golongannya, tetapi kan di kami ada aplikasi, ada KTA digitalnya. Tuh, ketika pindah golongan dari siaga ke penggalang atau ke pandega itu bisa diupdate secara sistem. Dan dari kami pun dari sistem untuk golongan itu terbaca sesuai umur, berdasarkan umur itu kalau dari sistem kami. Jadi ketika memang membutuhkan KTA dan ternyata sudah dari siaga sudah masuk ke penggalang, itu ada KTA digitalnya. Kalaupun bisa membutuhkan KTA fisiknya, memang betul harus cetak lagi gitu ketika pindah golongan. Itu silakan bisa cetak lagi, tetapi di aplikasi ada KTA digitalnya. Dari pengalaman saya sebelumnya, untuk persyaratan dan segalanya, untuk persyaratan itu melalui KTA digitalnya itu dari WhatsApp sebelumnya. Itu terkait masa berlaku anggota muda. Dan ketika sudah pindah jenjang dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, itu bisa dimutasi antar admin. Itu bisa dimutasi antar admin. Misal anggota A dari SD ini mau dimutasi ke SMP ini, itu SD admin dari SD itu menambahkan anggota itu, menambahkan guru depannya ke SMP tersebut yang dituju. Nah dari admin SMP itu tinggal approve anggota tersebut masuk ke gugus depannya. Jadi tinggal dimutasi kalau misal pindah jenjang. Jadi untuk data ini setelah pendataan pertama dan masuk ke aplikasi dan registrasi ke aplikasi melalui KTA fisik itu, bisa dikatakan data itu ya berlaku seumur hidup. Kalau sudah pendataan di awal yang sedang dilakukan oleh tim, sudah ada KTA fisiknya dan sudah masuk ke aplikasi, itu bisa dikatakan berlaku seumur hidup karena bisa diupdate, bisa dimutasi seperti itu. Nah untuk anggota dewasa itu pembina seumur hidup, kecuali kalau pindah jabatan gitu. Kalau anggota dewasa itu berlaku seumur hidup. Itu mungkin itu saja Kak jawabannya. Cukup Ika. Siap. Terima kasih semuanya. Yang emang ini enggak, yang emang ini ku 65 boten termasuk Saldo ya? Jadi harus rekening top isi lagi, top up lagi seperti itu. Jadi untuk memang itu tidak termasuk saldo kan, mohon maaf. Nanti saya ingin bertanya Kak, terkait tadi kan kartu KTA yang baru itu kan bisa untuk masuk jalur apa namanya ini, perguruan tinggi ya yang sudah bekerja sama. Kan selama ini untuk jalur prestasi itu sendiri harus mencantumkan sertifikat tingkat kabupaten dan provinsi. Kalau misalkan bisa masuk menggunakan kartu KTA Kuarna
juga atau cukup mencantumkan KTA Warnas itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait tadi yang dipertanyakan perihal jalur prestasi. Jadi perlu kakak ketahui ketika mengajukan terkait adik-adik kita nantinya untuk masuk ke perguruan tinggi dengan menggunakan jalur prestasi anggota kepramukaan, itu tidak serta merta hanya melampirkan kartu tanda anggota saja, akan tetapi ada administrasi yang ditempuh, yaitu melalui WhatsApp. Nanti di situ dilampirkan terkait administrasi yang memang dibutuhkan untuk nantinya diverifikasi di tingkatan keluarga. Nanti di situ akan ada tim verifikator yang menilai layak atau tidaknya anggota tersebut untuk diajukan masuk melalui jalur prestasi ke universitas terkait. Mungkin seperti itu kan. Jadi tidak hanya melampirkan KTA-nya saja, tetapi ada dokumen pelengkap sebagai administrasinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon izin sebentar GKG. Ini hanya informasi terkait kegiatan-kegiatan sebelum nanti ke pembagian jadwal pemotretan, bahwa kegiatan di antaranya ke depannya akan dilaksanakan itu di sini yang pangkalan SMA SMK ada nggih? SMA SMK ada yang benar kan? Ini katanya dari SMA mana Mas? SMA. Oke. MA. Oh, yang di sini ya. Saya dapat informasi katanya Ketandungan nggak mengirimkan seleksi calon peserta Laimuna daerah nih. Nggak ada yang ikut katanya. Eman-eman kan. Nanti kan rencana dari kegiatan Laimuna daerah, berarti kegiatan untuk penegak pandega bulan Agustus. Bulan Agustus itu ada Laimuna daerah di Karanggeneng tempatnya. Kebetulan seleksinya untuk wilayah utara, tengah dan utara itu besok pagi di Sanggar Bakti Warsa Brebes. Ketandungan katanya nggak mengirimkan ini. Kemudian untuk kegiatan Lara Karya dan Naratama, kakak-kakak kemarin ada ikut KMD ataupun KML ada, atau yang sudah ikut namun belum mengikuti Nara Karya dan Naratama, monggo kan nanti menghubungi pengurus suaranya bahwa pelaksanaannya itu nanti bulan Mei sampai dengan Oktober, pelaksanaan Nara Karya dan Naratamanya. Kemudian bulan Agustus tanggal 14 nanti ada pelantikan Pramuka Garuda secara massal. Ini khususnya buat kuaran yang belum ikut pelantikan kemarin, barangkali mau mengajukan ataupun yang mau susulan, silakan nanti menghubungi pengurus suaranya, karena nanti tanggal 14 Agustus akan ada pengukuhan Pramuka Garuda secara massal. Kemudian TPGP kan, tanda penghargaan Gerakan Pramuka Orang Dewasa, Gerakan Pramuka itu akan ditutup tanggal 31 April. Monggo yang mau mengajukan penghargaan Pancawansa supaya tidak ada mindset lah paling oleh pengurus suara atau jangan kayak gitu kan. Semua anggota pramuka berhak untuk mendapatkannya. Ya, tanda penghargaan yang sebelah kiri yang biasanya warna biru, putih, kemudian warna kuning, coklat, itu semua anggota pramuka yang anggota dewasa berhak mendapatkan. Silakan bagaimana cara mendapatkannya, menghubungi pengurus suara. Ya, jadi supaya tidak ada lagi ada omongan singolnya paling pengurus suara, tidak, pembina Kamabigus semuanya boleh bisa untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sekian informasinya kan, monggo untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan.
siang ini ada agenda sosialisasi terkait dengan pengadaan KTA ya, KTA nasional untuk pramuka ya. Itu untuk tujuan utamanya apa? Untuk mensosialisasikan program dari Kuanas itu, biar ini kan program secara nasional, secara merata, tidak hanya di Pulau Jawa saja, di seluruh Indonesia. Jadi tujuan sosialisasinya supaya program dari Kuanas ini sampai terkait pendataan dan anggota pramuka nasional. Persyaratannya Kak, persyaratannya apa aja? Untuk persyaratan Untuk pengadaan kartu anggota ini? tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh kami terkait skema pendataan dan sebagainya. Tadi disampaikan ada 2 kartu ya Kak ya? Itu kartu apa aja Kak? Betul, ada yang pertama kartu standar, yang kedua kartu EMAN. Untuk manfaatnya Kak, 2 kartu tersebut? 2 kartu itu sama untuk berbeda kegunaannya saja. Yang kartu standar itu memang biasa, yang biasa itu. Nah, untuk yang EMAN ini beda kegunaannya aja kan. Bisa untuk transaksi entah itu tol, pembelian di mall dan sebagainya. Intinya yang EMAN ini bisa buat transaksi. Harapan nggak untuk apa namanya adik-adik kita, untuk para pramuka Indonesia Kak? Harapan saya yang pasti semoga semakin terdorong untuk mengikuti atau menggairahkan kembali gerakan pramuka di Indonesia. Terima kasih Kak.